Jadi kalau dari saya Pak, nanti nggak apa-apa kita natural aja. Bapak baru keluar dari rumah gitu ya. Terus apa Bapak juga akan menyapa tokoh-tokoh agama di sini. Nah nanti kita ngobrolnya sambil nyantai, kita duduk berdiri di sini Pak, dengan apa yang dilakukan Bapak sebelum dilantik oleh Pak Presiden di Istana, lalu persiapan juga buat rapat lantikan besok. Itu selama seminggu kan akan panjang itu Pak. Nah tentu nanti akan bicara juga soal target Pak Koster di periode kedua ini seperti apa yang Bapak belum lakukan di periode pertama kemarin yang akan Bapak tunaikan di periode kedua, kira-kira gitu Pak. Singkat. Pak, dengan Bapak nanti dilantik, nanti setelah dilantik Pak selama 5 tahun ke depan Pak, program-program apa Pak menjadi prioritas untuk kemajuan Bali nih Pak? Tentu saja yang utama adalah mempercepat dan memantapkan pelaksanaan sejumlah program Anggun Satkerti Lokal Bali di periode pertama tahun 2018 sampai 2023. Sejumlah program memang sudah berjalan dengan baik. Ada juga program sudah berjalan namun belum mantap. Harus dimantapkan dan dipercepat lagi pelaksananya. Yang berkaitan dengan pemajuan atau perlindungan kekuatan alam, manusia dan kebudayaan Bali. Yang berkaitan dengan alam itu adalah bagaimana kita akan mempercepat mengatasi masalah lingkungan, ekosistem alam. Masalah sampah harus bisa diatasi dengan tuntas. Di periode pertama sudah disiapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, tapi belum berjalan sesuai harapan. Jadi karena itu ini akan dipercepat, dimantapkan dan dipertegas lagi dengan melibatkan perguruan tinggi dan komunitas lingkungan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sangat aktif sampai ke tingkat desa dan desa adat. Itu supaya isu sampah ini bisa dituntaskan di periode kedua ini. Kemudian juga masalah ekosistem lingkungan, danau kita mulai rusak, sungai kita juga sudah mulai tercemar, kemudian juga sumber-sumber air sudah banyak dikotorin karena pembuangan sampah yang tidak tertib dari masyarakat, dan juga karena faktor-faktor alamnya. Ini juga akan dibersihkan karena kita butuh air yang bersih, air yang sehat. Ini harus dibenerin. Kemudian yang berkaitan dengan infrastruktur manusia, itu sejumlah kebijakan diantaranya adalah pendidikan, akses pendidikan itu akan kita tingkatkan kualitasnya dan daya saingnya, termasuk sains dan teknologi. Kemudian juga layanan kesehatan, kebutuhan masyarakat itu akan kita penuhi. Kemudian juga kebutuhan infrastruktur yang bagus dengan transportasi yang hijau, ramah lingkungan, supaya masalah macet yang menjadi isu besar di Bali sekarang ini itu pun supaya bisa diatasi. Jadi sudah disiapkan skema dan tim untuk melakukan kajian untuk diterapkan kebijakannya di periode kedua ini. Jadi masalah kemacetan juga harus kita atasi. Kalau macet itu temporary sekarang ini, tapi yang utama sekali adalah program jangka panjang yang berkaitan dengan infrastruktur dan transportasi yang bisa mengatasi masalah layanan masyarakat lokal maupun juga wisatawan di Bali itu lebih memadai. Kemudian juga adalah masalah yang berkaitan dengan pangan. Kita akan wujudkan Bali itu daulat pangan, kemudian juga mandiri energi dengan energi bersih, dan kemudian juga masalah yang berkaitan dengan penghijauan, kemudian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kemudian percepatan penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan
kebutuhan dasar masyarakat, seperti juga perumahan. Ada masyarakat yang miskin harus kita atasi, juga masyarakat yang kurang mampu keberpihakannya juga harus ditunjukkan. Dan kaitannya dengan budaya itu adalah akan memantapkan lagi, diperkuat lagi berkaitan dengan adat, istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Desa adat akan dimantapkan, kemudian seni-seni tradisi itu akan dihidupkan kembali, yang sudah punah akan digali kembali, yang ada tapi sudah tidak aktif akan direvitalisasi, diperkuat, dan penguatan kemajuan budaya itu akan diperluas di segala bidang, termasuk penggunaan aksara Bali itu akan dibuat masif di Bali, karena penggunaan aksara Bali itu sekarang belum tuntas. Di pasar umum sudah kelihatan, tapi belum sampai merasuk ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Ini akan kita perluas karena aksara Bali itu merupakan identitas dan karakter jati diri masyarakat Bali yang menunjukkan peradabannya masyarakat Bali. Begitu juga penggunaan busana adat Bali, penggunaan adat Bali, kemudian juga sejumlah agenda kebijakan di bidang kebudayaan akan diselesaikan. Nah, yang utama sekali adalah Turiya Padatuar itu akan diselesaikan. Tahun ini harus selesai dan 2026 sudah bisa beroperasi. Pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali juga akan mulai di proses realisasinya mulai tahun ini. Kemudian juga pembangunan infrastruktur jalan shortcut Singaraja Mui itu akan dituntaskan. Kemudian juga akses dan konektivitas antar kabupaten di Bali, infrastrukturnya itu akan kita tingkatkan. Ya, luar biasa Pak. Pak, terakhir Pak, tapi tetap Bapak merangkul lawan politik Bapaknya Pak ya? Oh, tidak hanya lawan politik, semua komponen masyarakat, apalagi partai politik itu akan kita ajak secara bersama-sama untuk mengarahkan dan berdiskusi mengenai pembangunan Bali. Oke, siap. Nggih, matur suwun Pak. Siap, tenang. Matur siap. Biar nanti sering kita main ini ya. Oke, berapa menit lagi?